Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hairul Firmansyah dan rekan-rekan saya. Saya Nur Eni Hasanah. Saya Gilar. Saya Hasanah. Saya sudah Fadilana. Ini Pak mau nanya bagaimana strategi pemasaran bubur ayam. Jadi kami menggunakan beberapa metode strategi. Pertama, karena bubur kami sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi notabene orang-orang sudah mengenal keberadaan bubur strategi. Jadi untuk salah satu strategi bisa dari mulut yang pertama. Ada bubur dalam satu porsi. Ini ada beberapa Bisa habis berapa porsi dalam satu hari? Ini ada beberapa item pilihan di mana kami menyediakan bubur yang biasa ya, memang tanpa topping telur karena hanya 2 pilihan telur dan tambah telur. Untuk biasa kami jual per porsi ya, seperti biasa telur ya sama untuk item pilihan. Kemudian kalau kita bertanya tentang kualitas kebetulan belum pernah usaha. Pak, apakah tempat ini pengaruh? Nah, sangat berpengaruh karena dalam strategi marketing ada yang disebut namanya tentang strategis untuk bisnis ya, yang sangat strategis sampai tepatnya di area dekat tempatnya di mana orang-orang dari berbagai tempat belajar untuk menunjukkan sehari-hari dan bisa langsung diambil untuk mencari sarapan baru. Pak, kenapa Bapak bisa diberikan? Karena dari kesempatannya kebetulan bubur kami ini pertama sendiri setelah ada sebelumnya yang bisa disebut sebelumnya. Pemasaran masih manual seperti yang pertanyaan pertama. Pemasaran itu bisa dari mulut ke mulut, si konsumen langsung mendatangi tempat kami atau bisa menggunakan aplikasi yang sudah ada di daerah kami. Tidak sedikit juga yang menyuruh jasa kurir seperti Gojek gitu kan. Salah beberapa contoh dari sistem pemasaran. Sedangkan kami juga sudah menggunakan teknologi yang sedang sekarang booming ya. Salah satunya Bapak juga ada Instagramnya terus. Dalam bagaimana strategi pemasaran bubur ayam dari beberapa strategi itu apakah ada yang terlihat sangat efektif menurut Bapak? Efektif itu dari ini yang paling cepat ya, karena lebih percaya orang-orang. Karena kami mendapatkan rasa dan pelayanan ya. Otomatis kalau kita tidak memastikan bahwa poin itu strategi marketing dari muncul akan berdampak negatif kita kan. Tapi kalau kita memberikan rasa pelayanan bagus, ya dari sini otomatis ya akan menunjukkan tahu feedback dengan segala positif yang ada di marketing. Kalau kita tidak bisa melakukan itu apa? Baik, sekian saja dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Hairul Firmansyah dan rekan-rekan saya. Nama saya Gilar. Nama saya Nur Eni Hasanah. Nama saya Dede Ahmadilana. Nama saya Yopestana Putra. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Hasil Penjualan Bubur Ayam. Rumusan masalah: 1. Bagaimana strategi pemasaran penjualan bubur ayam? 2. Bagaimana hasil penjualan bubur ayam? 3. Bagaimana pengaruh strategi pemasaran terhadap hasil penjualan bubur ayam dari tahun ke tahun? Tujuan penelitian: untuk mengetahui 1. Untuk mengetahui strategi pemasaran penjualan bubur ayam. 2. Untuk mengetahui hasil penjualan bubur ayam. 3. Untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran terhadap hasil penjualan bubur ayam dari tahun ke tahun. Seiring perkembangan zaman, sekarang orang mulai berhati-hati dalam membeli makanan. Dahulu orang membeli makanan hanya pada rasa yang enak dan murah, tapi sekarang masyarakat memilih makanan yang memiliki kandungan gizi, nutrisi yang enak lalu harga. Oleh karena itu, bubur ayam menjadi pilihan yang tepat, apalagi bubur ayam dan yang terletak di area Pasar Congjang yang sudah berdiri sejak tahun 2005 dan sangat terkenal. Strategi pemasaran bubur ayam Mr. Strategi penjualan menitikan beratkan pada cita rasa, pelayanan yang ramah, tempat yang bersih, dari media promosi lewat sosmed atau secara tidak langsung datang sendiri. Persaingan utamanya adalah usaha kuliner sejenis. Kemudian lokasi sebelahan langsung dengan usaha nasi uduk dan soto. Segmen pelanggan, area pasar Congjang berdekatan dengan lingkungan masyarakat. Harga 1 porsi bubur seharga 7.000 sampai 10.000. Ada juga menu yaitu telur rebus 3.000. Tempat dan jam kerja. Tempat kerja di Pasar Congjang buka dari jam 5 sampai jam 10.30. Aspek manajemen dan organisasi. Tenaga kerja menyadari terbatasnya kemampuan, maka beliau mengajak 20 orang pengalaman dan pembelajaran yang ada membuat pelaksanaan bisnis semakin berkembang. Sekarang memasuki aspek keuangan. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Penawaran pasar dari usaha ini diperkirakan menghabiskan sekitar 2-4 liter beras per hari. Permintaan pasar atau penjualan produk ini sekitar 85 porsi perharinya.
Lalu ada 2 item lain. Yang pertama adalah telur ayam yang direbus sebanyak 32 butir dikali 3.000, maka hasilnya 96.000. Yang kedua adalah air mineral, habis 15 dikali 1.000, hasilnya 15.000. Kalau ditotalkan 595.000 ditambah 96.000 ditambah 15.000, maka hasilnya adalah 706.000. Lalu itu disebut dengan biaya bruto. Mengapa? Karena Mr. Denny akan dikurangi dengan biaya operasional seharga 370.000, maka hasilnya adalah 336.000. Itu bisa disebut dengan biaya neto atau bersih. Yang ketiga adalah biaya per bulan. Hanya bisa menghitungkan biaya produksinya lalu biaya brutonya dikalikan yang hasilnya 21.108.000. Yang kedua adalah biaya gaji karyawan setelah dikurangi dengan apapun, hasilnya adalah 11.100.000. Maka total semuanya adalah 10.080.000. Itu adalah penghasilan Mr. Denny per bulan. Terima kasih. Hasil pendapatan 1 tahun, strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dari penjualan bubur ayam yang dikelola oleh Bapak Denny dalam kurun waktu 1 tahun. Jika ditotalkan dari bulan Januari sampai Desember, yaitu biaya produksi mencapai 133.200.000 dan pemasukan 237.850.000 sehingga mendapat keuntungan 104.650.000. Baik, mungkin sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.